bagaimana kemudian ungkapan bahwa setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Betul nggak sih Ustadzah Intan? Pasti atau enggak ya? Setiap masalah ada jalan keluarnya. Kita harus yakin itu. Karena menurut saya dalam menghadapi masalah, karena hidup itu adalah ujian gitu ya. Ujian hidup yang selama kita bernafas itu tetap selalu ada. Jadi masalah itu adalah bagian dari hidup itu sendiri. Sebagaimana anak sekolah ya, mereka bersekolah kan untuk bisa misalkan naik kelas gitu ya, mereka perlu ujian gitu ya. Jadi masalah itu adalah yang pertama, kita harus selalu berhusnudzon, positive thinking gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kesempatan terbaik yang diberikan oleh Allah untuk kita naik kelas. Dengan persepsi yang demikian, maka insya Allah kita yakin bahwa Allah memberikan ujian ini, memberikan masalah ini adalah yang terbaik bagi kita agar kita bisa optimis ya menatap masa depan ya. Sebagaimana Ustadz Asyad kemukakan tadi, bahwa masa depanlah ini yang perlu kita persiapkan, dan masa lalu itu menjadi pelajaran yang bisa kita jadikan sebagai bekal untuk menyongsong kita di masa yang akan datang. Nah, dengan persepsi positif ini insya Allah hidup kita akan menjadi lebih mudah gitu ya. Kalau kita hanya berkutat pada masalah, seringkali itu malah membuat kita frustasi gitu ya. Dengan positive thinking ini insya Allah kita membuat yang kedua adalah menjadi optimis gitu ya. Optimis kita bisa menyelesaikan masalah, karena janji Allah selalu kan seperti ini ya, faida maridtu fahuwa yashfin, bahwa seorang yang sakit misalkan ya, itu selalu harus yakun faida maridtu, dan ketika aku sakit fahuwa, maka dia Allah yashfin, mesti akan menyembuhkan. Nah, ini kepercayaan yang harus kita pegang teguh agar kita sebagai manusia itu selalu bisa mempunyai semangat berkemajuan, semangat untuk lebih baik, semangat optimis untuk masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga gitu ya, masalah ini adalah kesempatan kita untuk naik kelas dalam rangka kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Karena sebagaimana disebutkan Allah di dalam surat Al-Mulk itu ya, ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi dialah Allah yang menjadikan kematian dan hidup itu liyabluwakum, untuk menguji kalian semua. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya, yang paling terbaik apa yang bisa dia lakukan. Kalau tidak diuji, kita tidak tahu apakah kita termasuk orang yang baik ataupun tidak gitu ya. Karena dengan ujian ini Allah ingin menunjukkan benar-benar bahwa siapakah di antara kita manusia-manusia yang berkualitas, yang bisa selalu memperbaiki diri dan juga bisa memberi pengaruh positif juga kepada orang-orang di sekitarnya. Karena apa yang namanya pribadi kita itu adalah kita menjadi manusia yang hidup bersama dengan manusia yang lain untuk saling belajar. Saling belajar bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah. Karena masalah itu tidak hanya nanti terkait dengan pribadi kita, tetapi karena kita manusia adalah makhluk sosial, biasanya masalah-masalah kita sering terkait dengan orang lain. Dan diharapkan kita sebagai pribadi itu tidak hanya mampu menyelesaikan persoalan pribadi kita, tetapi juga kita mampu menyelesaikan persoalan orang lain. Bahkan diharapkan kita bisa bersama-sama menemukan solusi gitu ya, dengan belajar bersama menemukan solusi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Banyak sekali persoalan-persoalan sosial yang kita hadapi sampai sekarang, dan memang persoalan itu selalu ada, masalah itu selalu ada, dan kita diberi kesempatan Allah untuk mencari solusinya agar menjadi tadi ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kita yang menjadi manusia-manusia yang terbaik begitu ya, agar nantinya kita tidak hanya sekedar sukses di dunia tetapi juga sukses di akhirat begitu.
Jadi kalau misalkan saat ini masalah kemiskinan misalkan ya masih sering kita hadapi, itu adalah tantangan bagi kita ya. Katanya kalau menurut Badan Pusat Statistika itu kan ini satu pelajaran yang baik ya. Katanya di daerah istimewa Yogyakarta itu angka kemiskinannya tinggi, tetapi juga sekaligus angka harapan hidupnya tinggi begitu ya. Ini sebuah fenomena yang menarik yang mungkin perlu kita jadikan pelajaran begitu ya. Kok bisa ya orang yang mungkin di bawah standar garis kemiskinan itu masih bisa bertahan hidup, bahkan rata-rata usia mereka itu panjang begitu. Ini menunjukkan bahwa ada satu budaya yang perlu kita lestarikan mungkin ya, yang perlu kita contoh, misalkan budaya orang Jawa yang selalu sumeleh gitu ya, sumeleh meletakkan semuanya kepada Gusti Allah gitu ya. Kalau di dalam konsep Islam kan ada konsep tawakal begitu ya. Kita dituntut untuk menjadi manusia itu untuk menjadi manusia yang selalu berikhtiar, berusaha menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. Kalau di pelatihan-pelatihan kita kan sering dikenalkan dengan ini ya, kata-kata H2SN ya, hadapi, hayati, syukuri, dan nikmati. Jadi masalah itu harus kita hadapi dengan hati yang besar, dengan tadi optimis, ini dari Allah dan insya Allah menjadikan kita menjadi lebih dewasa, menjadi lebih baik begitu ya. Dengan sikap semacam ini maka kita berusaha untuk menghayati ya, apa yang kita hadapi ini adalah bagian dari hidup, adalah ujian yang harus kita selesaikan, yang harus kita jawab dari semua pertanyaan yang kita hadapi. Dan yang terpenting adalah selalu ya sikap seorang muslim begitu ya. Ketika menghadapi masalah dan itu kita anggap itu adalah penuh dengan kesukaran, penuh dengan kesulitan, itu kita harus sabar, dan dengan kesabaran ini kita berharap kita bisa menemukan makna apa yang ada di balik setiap peristiwa yang kita hadapi, setiap masalah yang ada di sekeliling kita, dan juga sekaligus setelah ini bisa kita lalui, kita bisa menjadi manusia-manusia yang pandai bersyukur. Karena dengan bersyukur insya Allah masalah itu menjadi lebih mudah kita selesaikan. Dengan kedekatan kita dengan Allah, kita percaya bahwa ini yang terbaik dari Allah dan Allah selalu bersama dengan kita. Innallaha ma'ana begitu ya. Kebersamaan kita, rasa kita dibersamai Allah ini akan meringankan langkah kita, sehingga kita akan mampu menjadikan jalan takwa itu untuk menemukan solusi dari setiap persoalan yang kita hadapi. Kan janji Allah di dalam surat At-Tolak itu ya Ustadz Asad ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan jalan keluar baginya bagi setiap persoalan yang dia hadapi. Nah, ini kita harus yakin. Kalau tidak yakin, kita akan justru akan menemukan jalan buntu dan akan putus asa. Nah, itu yang harus kita hindari, karena putus asa itu sangat dilarang keras oleh Allah. Wala ta'asu mir rauhillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah, karena dengan rahmat Allah, dengan cinta Allah, insya Allah kita menjadikan hidup kita ini menjadi lebih mudah, menjadi lebih indah, dan menjadi lebih barokah insya Allah. Karena dengan konsep ini semua yang tadinya dirasa kurang akan bisa menjadi cukup. Yang namanya keberkahan itu kan satu yang organis gitu ya, satu yang tumbuh, yang tumbuhnya itu selalu kita dalam jalan ketaatan gitu ya. Kita tumbuh bersama orang-orang yang ada di sekeliling kita, terutama dengan orang-orang yang terdekat kita, untuk belajar bersama. Ketika ada persoalan kita hadapi bersama, dan dengan kebersamaan ini juga sekaligus menunjukkan bahwa banyak sekali orang yang peduli mungkin ya, yang peduli dengan kita gitu ya. Atau mungkin bisa jadi dengan menghadapi persoalan, berbagai persoalan yang ada di lingkungan kita, kita bisa saling menguatkan. Kan seringkali orang tua beri nasihat begini, kalau kita menengok orang sakit itu banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan, yaitu ketika kita menengok orang sakit, kita bisa selain mendoakan ya, kita jadi bisa bersyukur karena kita masih sehat gitu ya, masih bisa bermanfaat, masih bisa mendoakan teman kita, sahabat kita yang tadinya sakit, dan juga sekaligus bisa kita hibur bersama agar bisa bersama-sama menemukan obat begitu ya. Karena masalah kesehatan itu justru paling banyak itu dari ditentukan oleh rasa bahagia di dalam diri kita begitu.